apa sih kalau misalnya ngobrol nih, kalau misalnya pengen ngomong ke anak lu sendiri nih, Hmm, meskipun belum ngerti, Siap. apa sih yang mau ngomongin ke anak lu sendiri? Saya cuma minta semoga anak saya sehat selalu, Pak. Iya. Sehat selalu. Ya walaupun yang disebut warisnya itu kurang baik, ya semoga rezekinya baik, Pak. Iya. Saya cuma ngomong itu aja. Sehat-sehat buat anak saya. Rezekinya lebih bagus dibanding lebih saya. Tapi alhamdulillah, Pak, saya bisa melalui dan mengurusnya sendiri, Pak. Walaupun dibantu dengan orang tua saya. Hey brother sister, welcome back to my channel STK Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di acara podcast Freelance STK Creator. Kali ini kita ada kedatangan tamu yang mungkin dan sebelumnya sih ada kontekan pengen pengen berusaha ngobrol-ngobrol. Mungkin ada Siap. sesuatu hal yang mungkin belum terungkapkan, ada sesuatu hal yang cerita yang mungkin ingin disampaikan yang bahasanya kagok lah kayak gitu. Nah, Siap. nih ada teman saya dari Jatiwangi, Siap. kita ngobrol, kenalkan dulu lah, ada siapa aja nih, Bro? Oke, perkenalkan, nama saya Nova ya. Sebelumnya Nova. saya udah kenal sama Nata, cuman dia kawan lama, baru ketemu lagi ya, kontak-kontak gitu. lah. Sip, Ya mantap. pada intinya kita pernah berjuang bareng-bareng ya Pak ya. Oke, sip, mantep, Bro. Pernah berjuang bareng-bareng. 2014, 2015-an ya, Iya, kira-kira sekiranya segitulah. siap. Dan kita juga di perjalanan ketemu, ngobrol-ngobrol, pengen ngobrol di sini, boleh. Siap. Sepertinya ada sesuatu yang sesuatu yang ingin ceritakan, tapi oke lah. Apa aja dulu nih? Tapi kegiatannya apa aja sekarang, Bro? Untuk kegiatan kali ini saya ya biasalah, kerja biasa, kerja sampingan, nyari cuan. Masih kerja aktif berarti ya? Siap. Nggak jauh kan? Biasanya kan teman-teman sekarang merantau Iya, kemana? enggak, kita masih tetap di wilayah kita sajalah. Yang penting tetap semangat aja. Iya, tetap semangat. Tapi kan usaha nggak ngikut orang lain ya, bukan saya sendiri kan? Alhamdulillah Nah, punya usaha sendiri. mantep, Bro. Pokoknya di jalur sendiri aja lah, bos. Oke. Merangkap jadi karyawannya sendiri gitu. Oke. Apa sih yang mau diceritakan atau suatu hal yang mengganjal gitu? Kadang gini, Bro, kita juga punya statement bahwa kita sebagai laki itu nantilah ngobrol-ngobrol masalah apa Iya, keluarga. benar. Tapi saya pribadi itu gak, bahkan ada cerita di luar loh, tahu nggak? Cerita seorang pria itu di luar itu punya beban banyak, punya temen, tapi dia enggan loh untuk bercerita permasalahannya. Dan satu saat kejadiannya dia malah mengakhiri hidup sendiri. Nah, makanya buat teman-teman di sana kalau misalkan mau cerita, mau seperti apa, boleh dong sini datang gitu. Oke, Bro, gimana keluarga? Sekarang udah berkeluarga? Alhamdulillah. Dulu pernah berkeluarga, cuman 2022 sudah diakhiri. Oh, dulu nih bahasa dulunya apa nih maksudnya nih? Dulu kan pernah menikah. Oh, dulu pernah menikah. 2016 pernah nikah. 2016. Selama 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan berakhir perceraian. 6 tahun 7 tahunan. Iya. Itu lumayan lama itu, Bro. Ya lumayan sih, lumayan lama. Ya berakhir dengan perceraian. Dan akhirnya pun tetap
pada intinya yang jadi korban adalah anak. Anak berapa sih? Saya anak punya 1, Pak. 1, Heeh. cewek, cowok? Cowok. Umurnya? Umur pas bercerai itu berarti umur 4 tahun, dan 4 alhamdulillah tahunan? sekarang udah umur 6 tahun. Udah beranjak mau sekolah SD gitu ya? Iya, Tahun depan loh. heeh. Waduh, umur segitu, itu biasanya lu kasih sayang orang tua full Iya, seharusnya gitu. seharusnya Tapi full. luar biasa nih banget, buat Anda sendiri ya, perjuangan mendidik anak itu sangat berat banget. Sangat berat Apalagi berat zaman berat. sekarang Bro, masalah gadget, lingkungan, wah Iya, seperti apa, butuh sosok coba kedua orang tua mhm, gitu. Tapi, bener. boleh dong cerita-cerita, kenapa sih? Awalnya seperti apa sih? Dulunya gimana? Boleh Iya. dong cerita asmara dulu Boleh dong, boleh asmara boleh ya. boleh. Di sini saya sangat terbuka ya. Ya terserah, Heeh, pokoknya ceritakan yang mau diceritakan, nggak heeh. usah diceritakan kalau misalkan itu sangat mengganggu banget gitu. Siap. Oke. Ya pokoknya pada intinya untuk semua yang namanya berumah tangga itu gampang-gampang sulit Yoi yoi yoi. gampang-gampang sulit menurut saya yang pernah saya alami itu gampang-gampang sulit. Mhm. Yang gampangnya ya pas, yang pas enaknya, enak-enak lah gitu. Pas enaknya ya pas kita lagi ada, bareng anak, Mhm. bareng Tapi istri. sebelumnya kan, sebelum, punya anak, Mhm, kecenderungan kan berdua kan. Yang heeh. masa-masa indahnya kan seperti itu Nah, mungkin. Nah, heeh. Setelah punya anak kan beda lagi ceritanya. beda lagi. Seharusnya kan lebih harmonis Iya, gitu, lebih pokoknya lebih segalanya lah. ya tergantung karakter orang-orang ya mungkin seperti itu ya. Bener, heeh. Terus gimana tuh? Cuman kan tadi kembali lagi, Iya. zaman kan balik lagi ke zaman gitu, Mhm Pak. mhm. Zaman sosial media lah, masalah pergaulan lah, masalah ekonomi, timbullah di situ permasalahan, mulai permasalahan. Ya umumnya kayaknya kalau nggak ada permasalahan di keluarga itu nggak mungkin banget ya kali ya? Iya, Pasti ada pasti aja yang ada lewat semuanya, kecil atau yang besarnya. Ya eee, tergantung mereka yang menyikapinya seperti betul apa. betul betul. Tapi mungkin, teman kita ini punya beban atau apa ya, suatu hal yang, ingin diungkapkan. Nah, kembali ke permasalahan, Mhm. mungkin apa sih yang mau diceritakan tuh? Apa ya Apa tuh? permasalahannya? Ya kalau misalkan diceritakan semua kan itu aib Iya saya, iya 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 aib. iya, Bro. Iya Tapi kita kan, apa ya, bercerita untuk motivasi lah, buat iya. kita sendiri ataupun mungkin motivasi buat yang lain, "Oh seperti inilah, oh seperti itulah," seperti itu. Ya pada intinya buat para lelaki, giat-giatlah Bekerja apa ya, keras gitu ya. heeh, bekerja keraslah. Iya iya iya. Pada intinya ekonomi yang nomor satu itu faktor ekonomi, Iya, faktor ekonomi. umumnya seperti itu. Iya, umumnya semua untuk segala rumah tangga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi emang sih, sebagai cowok atau pria gitu ya, Heeh. itu ekonomi atau pekerjaan itu sebagai mahkota kita loh. Iya bener. Kalau kita gak punya pekerjaan, itu mahkotanya bukan di kita, malah di Mmm, siapa gitu. iya bener Apalagi bener. zaman sekarang loh, zaman sekarang tuh, istri juga kan ikut ada sebagian banyak juga ikut juga, apa namanya, berusaha juga, Heeh, kerja bener. juga. Apalagi enak loh, si suami kerja, istri kerja, itu kan Iya, bisa itu. iya, itu kan bilangnya istri kerja, suami kerja itu bilangnya enak, tapi kan tidak semua enak, Iya, Pak, tidak itu, semua. Pak. Tapi lihat dari sekarang tuh, beda kan zaman dulu tuh. Beda. Zaman dulu kan biasanya perempuan tuh cukup mengurusi rumah tangga, Iya, ya apapun yang pekerjaan di rumah, cukup di mhm, rumah. Zaman sekarang kan banyaknya ya pengen ikut kerja, iya, membantu. heeh, niatnya sih membantu. Nah, tapi kan ada hal-hal yang lainnya Iya, mungkin yang sehingga jadi permasalahan tuh muncul kali ya. iya, lingkungan dan Iya, pergaulan, apalagi kan sekarang Bro. zaman udah makin canggih, Pak, Yoi, Bro. zaman teknologi udah makin canggih. Jadi ya banyak masalah perselingkuhan-perselingkuhan, banyak Ya perselingkuhan. mungkin bisa dicontohkan ya, banyak sekarang artis-artis seleb atau influencer yang terjadi Ya, gitulah.
Mhm. Mungkin dari awal dari sana, malah jadi ikut-ikutan kali ya? Iya, malah Ngeri banget kali ya, Bro. ngeri pokoknya. Kalau misalkan udah masalah ngomongin perselingkuhan, jujur saja, saya sangat trauma, Pak. Trauma gimana itu, Bro? Ya mungkin ada hubungan dengan saya, Oh, gitu. gitu. Pokoknya trauma lah, masih trauma. Sampai saat ini kenapa saya belum punya pendamping lagi, yaitu Mhm mhm. masih ada luka. Kenapa saya jarang curhat, bilang tapi kan nggak wajar juga, Pak. Cowok sama cowok curhat kan kurang Iya. biasanya kan. Kalau misalkan cewek, pasti kan kalau misalkan ada masalah, pasti curhat sama temennya kan. Nah, Mhm. kalau cowok masa sih, Pak, curhat? Paling nggak kalau misalkan, cowok punya masalah atau sama rumah tangganya atau segala macam, pasti larinya ke minuman, Mmm, mhm gitu. mhm. Untuk merelaksasikan atau misalkan, membuang rasa pikiran yang ada di pikiran, beban pikirannya, larinya itu ke minuman. Itu sih, masing-masing ya, Pak, ya, Iya beda-beda iya ya, iya Pak, iya. cara menyikapinya gitu. Beda-beda cara menyikapinya. Ada yang, Ya eee intinya sesuatu hal yang negatif lah, nah, seperti itu. itu. Ya ada yang hiking sendiri-sendiri, Iya, jalan-jalan sendiri, ada bener. lompat ke, apa, minum minuman atau yang Heeh, lainnya gitu. siap. Tapi itu perspektif yang berbeda gitu ya. Iya, Ya bener. kadang gini, kata saya juga, salah loh kalau misalkan ada yang statement, cowok itu gak boleh bercerita gitu. Mhm, Itulah, yang namanya hidup. Nah, dulu kan beda, kita gak tahu beban apa yang kita hadapi. bener, Pak, Sejak bener. kecil kita enak-enakan nongkrong ke sana, nongkrong ke sini, ternyata udah dewasa, inilah hidup Bro, Mmm, pahitnya hidup Bro. iya, pokoknya pahit manis hidup udah pernah saya alamin, Pak. Oke sip, Ya. bagaimana juga, kita tetap harus berjalan. Si ibunya sekarang udah gak bareng gitu? Udah nggak bareng. Tapi ada dong rencana-rencana ke depannya seperti apa? Apakah Ada. mau, apa, balik lagi, rujuk lagi, atau cari yang lain seperti apa? Untuk saat ini, sampai saat ini saya ingin fokus membesarkan anak dulu aja, Pak. Ingin mencari uang, bekerja memperbaiki ekonomi dulu, Pak, Ya untuk itu. ya ya sebenarnya semua orang seperti itu, Heeh sama. heeh. Cuma umur yang 4 tahun, 6 tahun gitulah, itu butuh sosok orang tua Iya, loh, Bro. heeh heeh. Kalau sendiri, ya mungkin gimana ya, Mhm, kalau misalkan anakku sendiri tanya, ini gimana ke depannya gitu. iya. Untuk saat ini, jujur aja, Pak, masih berat Masih sebenarnya, berat, heeh, tapi masih berat. keinginan sendiri tuh ada nggak? Ya kalau misalkan keinginan, Mhm, masih ada. Ya kita nikah kan udah umur 7 tahun, Pak, nggak semudah itu kan, Pak. mhm, Walaupun walaupun gitu ya, mhm, walaupun, nikah seumur jagung itu kan disebutnya seumur jagung gitu ya. mhm, Nggak mungkin lah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun bisa langsung ngelupain kan, apalagi iya, iya iya iya. ada anak, Memang momen-momen seperti itu susah banget ya. iya. Ya meskipun ditutup-tutupin bakalan apa ya, Tetep aja, Pak, walaupun di bibir atau di mulut ngomong, "Iya saya udah lupa, iya saya tapi di dalam hati itu enggak, Pak, mmm, saya rasakan, enggak, susah malah. Malahan saya gini, banyak yang bilang laki-laki itu kuat, saya katakan bohong, Pak, mhm, laki-laki itu kuat, bohong. Kuat itu cuman di luarnya doang, tapi sebenarnya dalam iya, hatinya hancur. lebih parah dari cewek kali ya? Lebih parah, Pak, lebih parah. Malahan bisa lebih parah. Kalau Heeh, cewek kan bisa mengungkapkan pada temennya. iya Nah, kalau cowok kan jarang-jarang, Pak, ada yang curhat masalah tentang ini, masalah ini, enggak kan. Ya masing-masing kan iya, punya cara sendiri, Pak. ya mungkin zaman-zaman sekarang sih pilah-pilih gitu ya, Bro, Iya, untuk bener. ngobrol tuh. Jangan sampai obrolan kita malah jadi, apa ya, permasalahan buat kita sendiri nanti Nah, gitu. benar itu, Pak. Kita sembarang ngobrol ke orang, malah jadi apa gitu. Iya. Tapi, boleh dong cerita pengalaman yang mungkin, apa ya namanya ya, buat, saya pengen tahu jugalah, apa yang membuat permasalahan itu terjadi gitu?
paling utamanya? Permasalahan saya bisa bubar gitu. Iya, Ya itu tadi Bapak tanyakan, masalah, pergaulan, pergaulan sendiri ya? pergaulannya sendiri. Mmm, Kadang kan di lingkungannya sendiri kan, ya nggak tahu gitu ya Pak ya, lingkungannya ada yang benar atau yang enggak, tapi kan semua orang itu berbeda-beda walaupun pergaulannya sendiri bergaul dengan yang nggak benar, tapi kan tergantung balik lagi ke dirinya sendiri, bisa mhm, nggak menyikapinya, mmm. gitu. Tapi, berapa lama sih tadi? Rumah tangga 6 7 tahun ya? iya 7 tahunan, Wih, sekitar nggak 7 kurang menjamin kurang berarti ya? 7 tahun. Sebelumnya juga kan mungkin, ada tahap pacaran dulu kali Iya, ya? ada tahap Udah lama pacar. itu? Itu saya pacaran sejak, saya kelas 2 SMK, dia masuk masuk SMK. Berarti saya Oh, OSIS, mhm. dia masuk siswa baru. Oh gitu. Heeh. Hubungan berapa tahun pacarannya? 2 tahun, 1 tahun? Berarti Sebelum tahap nikah tuh? berarti dari pertama pacaran sampai tahap menikah itu ada 15 tahun, Pak. Oh ya lumayan ya? Lumayan Lama banget 15 Bro. tahun. Sebenarnya itu lama, tapi emang udah gak ngejamin itu Nggak bisa berhasil menjamin. ya kali ya? Iya. Tergantung masing-masing Iya gitu. tergantung masing-masing, balik lagi ke dirinya sendiri, Pak. Tapi semua jangan takut loh. Meskipun, kita harus mengenal dulu siapa yang mau jadi pendamping kita, ya harus benar-benar apa ya, yang namanya rumah tangga ya susah banget ya ngomongnya Iya, ya. susah Pak kalau misalkan udah masuk masalah rumah tangga. Pada intinya, saya sama mantan istri itu masih tinggi egonya, masing-masing mempunyai ego yang tinggi Pak. Mungkin usia dini kali ya? Terlalu cepat menikah apa gimana itu? Kalau masalah usia itu nggak masalah menurut saya Pak, banyak yang menikah di bawah umur saya tapi biasa-biasa aja, bisa menjalankan. Yang nggak tahu gitu Pak di dalamnya, tapi kan bisa menutupi sampai sekarang gitu ya, masih langgeng-langgeng aja. Ya pada intinya keegoisan, masing-masing punya egois. Ya tingkat kedewasaan sih itu mempengaruhi juga sih. Iya, bisa bisa jadi Mmm, mempengaruhi. mungkin belum puas main-main kali udah nikah dulu. Nah, kalau itu saya kurang tahu, Pak. Iya iya Ya iya bisa jadi iya. juga sih, bisa jadi juga. Mmm, Kurang puas main mungkin, pergaulan bisa terbawa pergaulan, tapi kan kalau misalkan emang dia bisa mencermati atau bisa bisa, apa ya bahasanya, bisa mencermati bahwa dia tuh udah berumah tangga gitu kan, bisa iya iya. jaga-jaga gitulah, "Oh saya tuh udah punya suami, udah punya anak, kenapa Mhm, sih kok bisa kayak gini?" Seharusnya kan kalau emang kan dia punya berpikiran secara dewasa itu pasti kan bisa dihindarin, Pak. Nggak mhm. sampai terjerumus sampai yang namanya, perceraian, jangan sampailah. Apalagi kalau misalkan udah punya anak, kasihan yang jadi korban itu anak, serius. Mhm Saya sendiri alamin. mhm. Anak ikut sama saya sendiri, Pak. Anak ikut Iya, anak ikut saya sendiri. tapi sebelum perceraian kan ada sidang dulu kan kayaknya? Ada Ada mediasi. mediasi, Iya, mediasi. bahwa itu anak bareng ikut sama siapanya tuh ada obrolan dulu kan? Ada obrolan Ya biasanya dulu. kan sama ibu Heeh, begitunya. biasanya kan. Heeh, Cuman kan itu permasalahannya sudah fatal, Pak. heeh. Sudah fatal karena di persidangan itu kan, eee, hak asuh hak asuh udah ngikut sama saya karena kenapa? Ya tadi akibat perselingkuhan. Permasalahannya Ya ada di sana gitu. heeh, permasalahannya ada di sana, salahnya. Itu peran anak di umur segitu gimana bisa apanya ya, bagaimana nanggepinnya gitu? Apakah ada pemikiran, "Loh kok orang tua kayak gini?" Gimana? Dia belum paham, Pak, Belum paham ya? belum paham. Celakanya kalau paham gimana, Bro? Belum paham, dia belum paham. Umur 4 tahun itu sampai sekarang umur 6 tahun dia sebenarnya belum paham. Gimana kalau dia nanyain? Dia sempet nanyain, "Kenapa sih, eee, bobonya nggak bareng lagi bertiga?" Gitu. Mhm, Cuman saya belum bisa ngejelasin, Pak. Saya bilang aja, "Lagi kerja, lagi kerja." Karena kan kalau misalkan dikasih tahu umur seumur gitu, takutnya yang ada di beban pikiran itu jadi mental, Pak. Takutnya jadi mental. iya iya juga Jadi sih. biarlah dia tahu sendiri lah gitu Pak maksudnya. Oke Biarlah dia oke. tahu sendiri dengan ceritanya.
Nggak harus saya sebagai ayahnya yang ngasih tahu sama anak saya, biar tahu sendiri aja. Ya, tapi kan setidaknya lu harus bisa nyiapin lah Iya sih. ke depannya seperti apa. Ada suatu hal yang baik, bagaimanapun caranya kita, egonya kita gitu. Kalau misalkan masih mementingkan diri kita sendiri, nggak tahu ya kalau misalkan belum punya anak gitu ya. Iya. Kita pentingin dulu lah anak dulu lah. Mau kemana jalurnya gitu. Apakah mau ke sana terus gitu. Tujuannya seperti apa gitu. Kasihan anak. Apalagi kalau misalnya udah SMP, SMA, walinya kemana kan? Iya. Bingung. Nah, itu. Tapi harapan lu sendiri seperti apa? Saya sebagai orang tuanya harapan ingin membuat atau misalkan anak yang lebih baik, Pak, maksudnya. Yang lebih baik lah pokoknya, yang melebihi saya, yang lebih baik. Maksudnya tujuannya gimana ya? Susah, Pak, kalau Ya misalkan gini udah. yo. Kalau sore ya kan tiap hari kerja. Masa ikut-ikut terus, Bro. Iya. Dia juga kan punya apa ya? Cara mainnya sendiri lah. Bermainnya seperti apa. Mungkin kalau lihat orang lain main tuh kan itu mental juga kan, Nah, Bro. itu makanya kan udah saya kasih tahu, Pak. Yang namanya perceraian itu yang pasti yang kena imbasnya atau yang jadi korban itu anak, Pak. Pasti anak. Ya sekarang kalau misalkan mentingin anak, gak bisa kerja. Iya. Masa kerja ikutin bapaknya terus gitu. Jujur aja ya, Pak ya. Setiap saya kerja, itu anak selalu ngikut sama saya, Pak. Tiap hari terus ikut. Tiap hari. Luar biasa. Setelah pulang sekolah, saya nganter sekolah dulu, Pak. Sekolah TK. Sekarang TK berarti ya? Udah 2 tahun, Pak, masuk ke 2 tahun. Terus Masuk TK. apa sih kalau misalnya ngobrol nih, kalau misalnya pengen ngomong ke anak lu sendiri nih, meskipun belum ngerti, apa sih yang mau ngomongin ke anak lu sendiri? Saya cuma minta semoga anak saya sehat selalu, Pak. Iya. Sehat selalu. Ya walaupun yang disebut warisnya itu kurang baik, ya semoga rezekinya baik, Pak. Iya. Saya cuma ngomong itu aja. Sehat-sehat buat anak saya. Rezekinya lebih bagus dibanding lebih saya. Tapi alhamdulillah, Pak, saya bisa melalui dan mengurusnya sendiri, Pak. Walaupun dibantu dengan orang tua saya. Kalau misalkan kita posting-postingan keharmonisan keluarga itu juga salah sih. Iya. Kita menceritakan keaiban kita juga itu juga salah. Salah. Tapi kita ingin mengedukasi bagi orang yang benar-benar mau siap berkeluarga. Iya. Apapun itu ceritanya gitu. Mau Anda siap mau tidak, tapi lu harus tahu resikonya buat ke depan gitu. Soalnya itu pernikahan gak main-main ya, Bro. Iya. Sakral. Sakral banget tuh. Tapi gua plus buat Bapak sendiri tetap kuat, tetap sehat. Insyaallah ini cobaan. Amin. Siap. Ini cobaan, mungkin ke depannya ujian ini udah selesai, udah beres. Lu menemukan sesuatu hal yang indah gitu. Amin, amin. Saya yakin itu, Pak. Yakin. Ya, yakinkan itu juga sih. Allah tidak akan mengasih ujian di luar batas kemampuan umatnya, Pak. Itu. Ekstris. Tapi apa sih yang lu mau omongin sendiri ke mantan istri kamu sendiri? Kalau misalkan dia tahu, kalau bisa dia nonton ini, apa yang mau diomongin? Pada intinya sehat-sehat aja dulu buat mantan istri saya, Pak. Sehat selalu. Semoga kamu di luar di sana bisa yang mendapatkan yang lebih baik dibanding saya. Itu aja, Pak. Oke, sip. Makasih. Dan mungkin kalau misalkan ada klarifikasi, ada apa ya? Dia ingin ngobrol, ketemu langsung, tapi pernah nggak setelah udah pisah ketemu langsung ngobrol? Kalau misalkan untuk ketemu, maksudnya kalau misalkan dari pertama Ngobrol bisa, gitulah. kalau ngobrol belum, Pak. Belum. Belum. Berarti selama berapa tahun tadi? 1 tahun Iya, setengah 1 tahun setengah. belum ketemu langsung lagi gitu? Udah. Udah ngobrol lagi? Enggak, ketemu, cuman enggak sempet ngobrol ya saking
masing-masing punya egois kan, Mhm. ya paling cuman lewat doang. Belum ada ngobrol. Belum ada ngobrol. Nah, kalau misalkan ada satu momen berdua ngobrol, mau nggak kira-kira? Ya kalau misalkan itu, eee, menjadi yang terbaik, ayo aja tinggal ngobrol, Udah ngobrol ya? tinggal Tapi, sama keluarganya gimana? alhamdulillah, saya sama keluarga pihak mantan istri saya baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja, biasa, masih komunikasi. Kadang, kalau misalkan anak saya pengen ketemu ibunya, saya anterin ke rumahnya. Tapi pernah gitu anak pengen ketemu, Pernah 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 pernah. langsung dianterin? Saya langsung anterin. Sejelek-jeleknya itu ibunya, Pak. Iya, benar loh, mantep banget bro. Ya walaupun sebenarnya hati saya sakit, Pak. Walaupun ngelihatnya gitu. Iya, siapa yang tegar sih dalam masalah ini bro? Iyalah. Apalagi kalau misalkan, ngelihat anak gitu ya, Pak, ya. Seumuran anak saya, umur 6 tahun gitu ya. Yang lain kan sekolah, Pak, diantar sama ibunya. Iya. Dia diantar sama saya, Pak, sekolah berdua. Kadang anak saya nanyain, "Ayah, kenapa sih Aa mah dianterinnya sama ayah terus nggak sama ibu?" Saya di situ bingung, Pak, mau jawab gimana? Di dalam hati saya, Pak, cuman saya jawabnya gini aja, ibunya lagi sibuk kerja. Ayahnya kan ada di rumah, jadi ayah aja yang nganterin ya, nggak usah rewel. Udah gitu aja, Pak. Gitu. Itu cukup, dengan kata gitu udah cukup. Cukup Cuman ya, udah ngerti langsung. ngerti. Oh iya. Udah bilang gitu aja. Tapi itu nggak sekali dua kali, Pak. Pasti terus nanyain. Nanya terus. Nanya terus. Ya mungkin udah kelamaan kok ini nggak ada sosok gitu ya. Nah, mungkin yang dipikirannya seperti itu. Kenapa sih yang lain selalu diantar sama ibunya, sedangkan saya diantar sama ayah terus? Mungkin dia ada pemikiran kayak gitu, Pak. Ya walaupun dia masih anak-anak, masih pastilah punya pemikiran seperti itu, Pak. Ya mungkin, sekarang ini lu jadi rangkap gitu ya, bisa jadi Iya, kepala double job, Pak. keluarganya, Mhm. bisa Ayah jadi merangkap seorang jadi ibu. ibu. Iya, Iya merangkap gitu. ayah menjadi seorang ibu. Ya Pagi sampai jam 8 saya ngurus dulu, Pak. Mandiin, pagi. iya, mandiin, terus makein seragam, nganterin dulu ke sekolah. Kalau misalkan dia lagi rewel, dia minta ditungguin, Pak. Sekolahnya tuh, Iya, minta ditungguin. Kalau misalkan dia nggak rewel, dia bisa ditinggal. Saya mmm, kerja jam 10 saya balik lagi ke sekolah, Pak, mhm. ngejemput. Setelah setelah pulang sekolah, ya dia mengikuti aktivitas bareng saya, Pak, kerja, keliling-keliling. Aktivis seharian tuh. Iya, Ya aktivitas. kasihan juga ya, Ya mau siang-siang gimana capek. lagi, Pak, namanya juga korban, Pak. Mana ada sih orang orang tua yang mau kayak gitu, Pak. Sebenarnya saya maunya sih anak saya fokus kerja, anak saya diem di rumah. Cuman kan dia nggak mau, Pak. Dia pengen ikut. Dia pengen ikut. Ada enggak sih cerita-cerita orang tua gitu? Kan ada orang tua kan masih Mhm, ada ide orang tua seperti apa, kan banyakan yang lainnya bisa sama orang tuanya, diasuh sama orang tuanya gitu nggak? Apa udah mau gitu anak? udah, Pak, udah saya ngobrol. Saya bujuk, ya kadang-kadang dia mau ditinggal, Pak. Cuman kan ya mungkin tadinya dia saking keasikan gitu, Pak, pas pertama gitu sering dibawa-bawa kemana, eee, kerja naik motor, dia saking keasikan gitu. Mungkin dia asik, Pak, ikut kerjanya sama ayahnya, padahal kan sebenarnya di dalam hati, Pak, yang jadi ayahnya itu sakit, Pak, Iya, sakit loh. Yang seharusnya anak saya itu bermain, enggak harus ngikut kerja bareng ayahnya. Sedih, Pak, kalau diceritain mah, Pak. ya soalnya kita dengar juga rasa kebeban sendiri tuh, kerasa banget. Tapi mudah-mudahan,
semua ujian pasti ada berakhir juga ya, Bro. Amin, siap. Ya mudah-mudahan sukses terus ke depannya, Iya, amin, siap. tetap kuat Amin. meskipun perasaan lu hati lu udah menangis sedalam-dalamnya, dan jangan tunjukin perasaan lu lemah pada anak gitu ya. Siap. Untuk sekarang dan ke depannya, yang saya harapkan lu bahagia terus ke depannya. Amin, amin, amin. Anak-anak juga, mungkin ikuti alur seperti apa, Iya, dan amin. bisa dalam rujukan atau misalkan cari ibu yang lain. Tapi ada nggak dari sisi yang nanti, kok butuh banget nih, kalau misalkan ada nih, ada di luar sana ingin deket, gimana responnya tuh? Jujur aja, Pak, Heeh. deket yang lagi deketin sih cuman ada. Cuman entah kenapa gitu ya, belum siap aja gitu, Pak. Belum siap, serasa ngerespon si cewek pun nggak ada gitu. Berarti masih traumatis gitu Iya, ya? masih trauma. Heeh, Kalau iya, saya katakan, ya emang saya masih trauma, Pak. Masih trauma. Karena rumah tangga itu walaupun 7 tahun, itu nggak mudah, Pak, untuk dilupakan. Dan sakit pun nggak bakalan sembuh dari 1, 2, 3 tahun, Pak. Kayaknya. Saya iya. soalnya kan selama saya kerja itu kan ya sambil nanya-nanya lah, sharing-sharing sama teman-teman yang pernah ngalamin gitu ya, yang Iya, pernah iya. ngalamin. Dia pernah ngalamin, ada nih, Pak, satu orang ya, teman saya, sama permasalahannya seperti itu. Sama permasalahannya seperti itu. Dia belum nikah selama 3 tahun. Belum nikah? Heeh. Enggak, udah cerai gitu Oh, udah maksudnya, cerai. cerai. Setelah cerai itu dia belum nikah lagi selama 3 3 tahun. tahun. Heeh. Di masa 3 tahun apa aja sih yang dilakukan gitu kan? Nah, nggak tahu itu, Pak. Cuman kan dia ya cerita-cerita, tapi kan sekarang mah udah nikah, Pak. Udah nikah Maksudnya ya? selama masa-masa sendirinya itu 3 tahun, Pak. Dia udah nikah lagi. Sama dia bawa anak. Bawa anak. Sama posisinya itu? Sama posisinya bawa anak. Nikah sama wanita sama juga yang sama-sama bawa anak. Tapi itu tetap aja, Pak, ada permasalahannya, Pak. Yang jadi korban tetap anak, Pak. Iya, iya. Tetap jadi anak. Serba salah malahan Mas saya nanya. Sedikit cerita, Pak, ya. Iya, iya. Saya sharing-sharing nanya sama teman saya. Itu gimana sih? Posisi si cowok bawa anak, si ceweknya juga bawa anak. Menikah. Itu sistem kecemburuannya si anak sama si anak. Itu gede banget, Pak. Sistem kecemburuannya. Contohnya gini lah. Saya terlalu memanjakan anak saya sendiri. Sedangkan anak yang dari istrinya itu enggak. Gitu-gitu ya? Itu bisa masalah juga cekcok, Pak. Masalah Iya, rumah iya, tangga. ada kecemburuan sosial Ya, berarti. itu ada kecemburuan sosial. Makanya harus adil dong kalau punya Iya, anak masing-masing. iya. Nah, yang ditakutkannya posisi anak saya kan masih kecil, Pak. Ya. Takutnya saya kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saya kerja, anak saya ditinggal sama ibu sambungnya. Kan nggak tahu, Pak, di sana. Iya. Mungkin korban sinetron kali ya? Nah, bisa jadi korban sinetron. Kalau misalkan si anak dimarahin sama ibu sambungnya, perbedaan gini, Pak. Si anak kalau misalkan dimarahin sama ibu asli atau sama ibu sambung, itu beda, Pak, rasanya. Beda menurut saya. Kalau misalkan si anak ditegur sama ibu asli, itu mikirnya, "Ah, ini kan ibu saya." Mungkin dia ngasih tahu sama saya, jadi nggak terlalu dalam gitu, Pak. Beda lagi dengan ceritanya kalau misalkan dia dimarahin sama ibu angkatnya, pasti otomatis dia ngadu, Pak, sama ayah aslinya. Iya. Ngadu. Otomatis kan nanti saya tidak terima. Nah, bisa juga di permasalahan seperti itu banyak, Pak. Saya sharing sama teman-teman saya yang ya hancur lah. Iya. Masalahnya seperti itu. Tapi ada baiknya jangan, kalau misalnya mau nikah lagi jangan punya anak kali cewek. Harus cari Iya. gadis juga. Harus gadis. Tapi enggak semua lah.
Iya, semua cewek saya sih yakin mungkin nggak semua. pikiran kotornya ke sana mungkin, Iya, pikirannya, antisipasinya mungkin. saking traumanya Pak, saya Pak, gitu Ya, maksudnya. yoi, Bro. Saking traumanya. Terus gimana nih? Tapi usaha sekarang lagi berjalan lancar kan? Alhamdulillah Pak, Sekarang usaha apa sih? Mungkin alhamdulillah. ada usaha bisa dipromosiin lah, usaha apa aja yang tadi mungkin ada teman-teman yang lainnya ingin bisnis atau apa sih yang dijalankan? Heeh. Mungkin bisa dipromosiin. Alhamdulillah Pak, semenjak saya, ditinggal sama istri gitu ya, yang tadinya usahanya down dan alhamdulillah sekarang lagi agak naik gitu Pak. Ya mungkin ini berkat, rezeki anak saya juga gitu ya Pak ya, saya yakin ini rezeki anak saya juga. Saya sekarang usaha dijual beli domba Pak, di Jual beli online. domba. Oh, Iya, surga domba jual beli jadinya, domba Bro. online. Oh, di online Iya aktifnya? online, jual beli online. Sekarang udah canggih dong Pak, Iya. jangan makanan atau yang lain aja, domba juga bisa dijual beli online Enggak, kan saya loh Pak. pikir kalau misalkan jualan domba, sapi itu apa ya bahasanya maremanya itu di apa? Layagungan, Layagungan. enggak Oh, juga, ternyata ada ya. ada juga. Oh, ada hari-hari pasar-pasar domba juga gitu kan? Kalau misalkan hari-hari pasaran ada Pak, cuman Hmm. saya enggak terlalu usaha dijual beli domba, saya fokusnya di online aja Pak. Kalau misalkan saya, main ke pasar paling saya belanja aja, nggak sampai saya Nah, ngejual, di paling sini juga ada kan? ada, di Rajagaluh. Ini di depan nih. Di mana? Ini kan ada pasar domba nih di sini. Ya, Di per hari Rabu apa? Per hari Rabu lah, heeh, pasar domba. Emang kalau misalkan dilihat tuh banyak banget domba aktivitasnya tuh. iya, Tapi nggak tahu sih ramenya di online atau offline nggak tahu ya. iya. Tapi pernah nggak ada konsumen yang jauh-jauh Sering Pak, dari mana nih? resikonya kalau misalkan jual beli online kan itu nggak wilayah Majalengka aja Pak. Oh, di luar ya? Banyak ya? Iya, saya posting dijual beli Indramayu, Mm-mm. Kuningan, Cirebon, Garut, Subang. Ciayu aja Iya, begitu Ciayu ya. Majakuning Aja kuning. udah masuk aja lah. Yang di luar kan saya pernah ngirim ke Garut Pak. Garut. Iya pakai Dia luar motor, Garut ini. pakai motor. Itu bareng anak Pak. Garut. Iya, Luar biasa. anak dibawa. Bisa 5 jam 6 jam itu. Saya ngirim ke Garut itu baru sekali sih Pak ngirim ke Garut. Ngirim 3 ekor. Oh, 3 ekor. 3 ekor ke kendaraan langsung. Bawa motor, pakai motor Pak saya Pak. Oh, bisa ke bawah itu. Bisa ke motor. Oh, pakai itu ya Ancak, belakangnya. belakangnya itu pakai ancak. Saya ngirim ke Garut. Nah, buat harga nih, harga-harga itu tuh. Iya. Kan contohnya jualan yang beres-beres itu kan kalau sistem COD kan susah kali ya. Iya. Harus ketemu dulu langsung sama Nah, pelanggan. kalau misalkan dijual beli online itu kan udah resikonya Pak. Namanya juga jual beli online, cuman yang pada intinya kita yang penting harus jujur aja Pak. Jujur. Pada intinya jujur. Keadaan domanya seperti apa ya plus minusnya Nah, gitu ya. itu. Kecil besarnya gitu. Itu di kisaran dari berapa sih harganya? Nah, kalau misalkan masalah harga itu Pak, tergantung juga dari barangnya. Dari kualitasnya juga. Harga terkecil sampai harga terbesar itu berapa sih? Kalau harga terkecil sekarang pasarannya petetan kalau misalkan disebut bahasanya. Oh, adalah bahasanya. Bahasanya itu petetan, badot yang misalkan anak yang baru nyabut sapihan gitu lah umur 3 bulan, itu bisa nyampe harga 17.500 Pak. Per ekor. 17.500 per ekor. Nah, berarti produksi dong di rumah. Produksi dong. Produksi. Lumayan ya, Bro. Ya lumayan, Pak. Harus punya karyawan juga. Soalnya kan kalau di desa-desa tuh kan biasanya nyuruh-nyuruh orang yang buat cari makannya gitu. Ya kalau misalkan untuk saat ini saya masih belajar, Pak. Sebenarnya masih belajar, Pak. Modal pun masih tipis-tipis lah, masih belajar. Ya sebisa-bisa dan semampunya saya aja dulu, Pak. Insya Allah kalau misalkan ada modal terus punya lahan, ya adalah pemikiran ke situ Pak. Ingin punya peternakan gitu Pak. Itu di marketplace atau apa sih? Di online tuh? Karena sekarang kan ada marketplace Lazada, Tokopedia atau gimana? Enggak di marketplace. Media sosial aja di Facebook. Di Facebook. Ada kan grupnya misalkan jual beli kambing Majalengka, jual beli kambing Kuningan gitu. Nah, tahu aja saya
jual beli HP, jual beli motor, Nah, ada jual hewan benar juga. seperti itu. Oh gitu, Kita sip, video, terus posting, heeh, tulis keterangannya, mhm keterangan sama WA. Itu kan kalau misalkan ada yang butuh tuh, misalkan yang serius, otomatis kan langsung kita nelpon kita, mhm. lokasi di mana. Nah, barangkali nih teman-teman, brother, sister di sana yang kalau misalkan ada yang pesen nih, Mbak, gimana Mhm. sih caranya? Bisa tinggal hubungin aja Nah, di WA. coba, mau ini kontaknya. Oke, siap. Nah, nanti kontaknya di sini nih, kalau misalkan teman-teman di sana, pengen ya kan mungkin kalau misalkan udah nikahan, punya anak kan ada Heeh, bahasanya apa tuh? akikah, buat Nah, akikah. cewek kan Heeh satu, heeh, cowok 2 iya. gitu. Atau buat yang dipiara-piara bibitan-bibitan superan itu Ada? ada. Oke, Heeh, langsung pesen aja, Bro. Ada siap, IG-nya mangga. juga, Facebook, mungkin nanti Siap nomor saya siapin di sini. siap. Barangkali teman-teman pengen berbisnis juga bisa kan? Bisa, boleh. Mantep deh. Bisnis join boleh, hayu kita bareng-bareng. Oke, Pokoknya soalnya pokoknya untuk pejuang rupiah atau misalkan buat pejuang nafkah, semangat oke, sip, semangat mantep semangat. dah. Mau jauh juga sampai ke Garut bisa loh. Ke Garut saya ngirim pakai motor. Selain ke Garut, mana lagi? Ciayu, Majakuning udah saya, Pokoknya sekitar ini udah ada ya. heeh. Di luar itu masih belum ya? Pernah ngirim ke Brebes, Pak, Baru buat besar, jat perbatasan, cuman perbatasan sih, baru perbatasan. batas. Heeh, perbatasan. Itu yang paling menariknya apa sih? Kalau misalkan handphone kan zaman-zaman baru, oh ini Mhm. teknologi terbaru. Nah, kalau pemasaran masalah kambing itu apa sih? Kalau masalah permasaran, saya kan di situ permasarannya, khusus, betina Garut, Pak, Hmm, khusus untuk peternakannya atau misalkan, dipiara bibitan-bibitan bahan-bahan gitu, Pak. Nah, ya nyarinya yang kira-kira superan gitu, yang jangka waktunya panjang, seperti itu. ide awal bisnis itu apa sih? Entah saya juga nggak tahu dari mana gitu ya. Iya. Pada intinya kalau misalkan mau usaha dari kambing, pada intinya kita harus senang dulu, Pak. Suka Ah, dulu sama iya, suka kambingnya. dulu dong, Oh, harus suka dulu, hobi. iya. Pada intinya saya hobi aja, hobi karena Kan sekarang zaman kan eh hobi cowok tuh burung kan ya? heeh Burung gitu, heeh, yang hobi-hobinya ya pelihara burung dijual gitu, mhm. ada kontesnya. Nah, Nah, oke, brother sister, mungkin banyak cerita-cerita yang ngobrol-ngobrol, cerita ngalor ngidul lah tentang bisnis. Sebenarnya saya tertarik sama bisnisnya nih, Bro. siap. Barangkali ilmunya saya bisa serap atau teman-teman yang mungkin punya bisnis apa ya, oh ini mungkin cocok ya. Bolehlah Bisa sharing-sharing. Siap, konsultasi, bisa sharing-sharing sharing, aja. ngobrol, ngopi sambil ngopi. Siap, Nih saya mau nginvest nih atau pengen saham nih sama kambing gitu ya kan ya. heeh, siap, Bebas gitu. bebas. Tinggal hubungi aja nanti di kontak saya, Pak. Oke, Barangkali ada sip. yang mau sharing-sharing tentang masalah, domba atau segala macam, masalah invest boleh. Ya, intinya alamatnya di Jatiwangi, Ciborelang, Siap, dekat belakang pasar, pasar, belakang belakang pasar pasar gitulah. Ciborelang. Siapa sih yang nggak kenal Nova di sana gitu. Siap Oke, makasih banget nih udah siap, sempetin, datang ke sini, mungkin heeh, jauh banget sama-sama, gitu ya. siap. Semoga sehat selalu, ke Amin 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 depannya amin amin. sukses dan, motivasi dari saya, semua orang pengen sukses. Siap. Saya yakinkan semua pekerja itu, ujung-ujungnya pengen sukses, Iya, ujung-ujungnya bener, contohnya mungkin jadi karyawan, nggak selamanya jadi karyawan, heeh, pengen usaha sendiri gitu. siap, Tentunya kalau misalnya udah seusaha sendiri, tinggal jalankan saja gitu. nah, bener, Ya, yang jalankan itu yang susah, siap, bingungnya. Nah, makanya ini yang sudah berjalan, jangan patah semangat, terus bangkit, maju bangkit itu udah biasa, tapi siap. rasa semangat itu harus tetap jaga gitu ya. Nah, bener bener. Oke, Bro, makasih banget Siap. nih, mungkin ada kata-kata motivasi? Oke, mungkin dari saya cukup itu seperti Gitu aja, aja. heeh, siap. Oke, Bro, udah Sehat-sehat, Pak, sip, makasih heeh. banget dan jangan lupa subscribe, bantu follow, di YouTube kita Secret Creator, eee, Facebook-nya apa, Bro? Ayahnya Cakra, Ayah dan Cakra. Nah, lihat, tonton, mungkin follow up juga tuh. siap. Oke. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh.